Anggota Komisi 9 DPR Ahmad Rukyat mendorong Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera mewujudkan vaksin TBC milik Bill Gates agar dapat segera didistribusikan ke masyarakat. Legislator dari fraksi PKS ini menuturkan bahwa vaksin TBC Bill Gates itu penting didistribusikan segera lantaran banyak masyarakat Indonesia yang mengidap bakteri mematikan tersebut. Apakah ini bagian dari konspirasi? Apakah semua pandemi berhenti karena vaksin? Dan apakah ini hanya solusi bisnis? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi kesehatan Bung Ilman Silanas. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ilman. Waalaikumsalam warahmatullah. Mengingat adanya penolakan dan skeptisme terhadap vaksin di masyarakat, bagaimana pemerintah menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengembangan vaksin, khususnya pada kasus kali ini vaksin TBC yang ada embel-embelnya Bill Gates agar masyarakat dapat menilai secara kritis dan tidak merasa dipaksa percaya begitu saja ya Bung. Kita juga ketahui bersama pada kasus vaksin sebelumnya gitu ya. Tanpa ruang untuk mempertanyakan proses ilmiahnya, Bung. Ya, pertama, vaksin ini adalah merupakan produk dari ilmu pengetahuan. Ya, jadi, secara filosofis, dia adalah bebas nilai, atau dalam Islam disebut sebagai Madaniyah Am. Jadi, semua agama, semua bangsa, ya, itu bisa untuk mempelajarinya dan bisa untuk mengembangkannya. Dan tentu di sini dilihat dari sisi aspek kemanfaatan untuk kehidupan manusia. Dalam kasus vaksin ini, tentu vaksin ini dibuat adalah dalam rangka untuk mencegah eh, penyebaran suatu penyakit, ya. Jadi merupakan salah satu instrumen yang penting dilakukan untuk mengatasi suatu pandemi. Nah, adapun terkait dengan permasalahan adanya distrust, adanya ketidakpercayaan, baik kepada lembaga negara ataupun kepada apa inisiator dari vaksin ini, maka inilah adalah aspek lain, ya, yang hal ini bisa untuk dijernihkan dengan melakukan studi ataupun penelusuran terkait dengan langkah-langkah uji klinis yang pernah dilakukan. Nah, vaksin ini terutama untuk kasus yang sekarang yaitu untuk vaksin TBC M72 yang sebenarnya ini sudah melewati beberapa tahapan uji. Yang pertama tentu uji praklinis, ya, yaitu kepada hewan, lalu setelah dinyatakan aman dan juga menunjukkan adanya efektivitas pada hewan, maka berlanjut ke uji klinis kepada manusia, yaitu untuk tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 adalah untuk menilai keamanan pada manusia dan tahap 2 adalah untuk melihat apakah memang ada efikasi atau manfaat pada diri manusia. Dan itu masih dalam satu sampel yang terbatas. Nah, tapi tidak cukup dengan itu. Jadi tidak cukup dengan apa sekedar melihat adanya efikasi, karena untuk uji tahap kedua ini dia apa masih jumlah sampel ataupun jumlah peserta uji klinisnya itu masih terbatas. Makanya harus dipastikan ini bisa diterapkan di area-area di mana kasus TB ini sangat meningkat. Nah, makanya kenapa Indonesia ini dipilih. Nah, adapun terkait dengan apakah memang tidak diberikan ruang diskusi, ruang apa pembahasan ilmiah, sebenarnya kalau kita lihat dari tahapan-tahapan uji klinis yang sudah dilalui, itu selalu dibuatkan paper ilmiah dan itu dipublikasikan. Jadi semua orang yang berkecimpung atau semua peneliti praktis kesehatan yang berkecimpung di bidang penyakit menular, terutama TBC ini, pasti mengakses itu dan melihat itu semua dari mulai tahap per tahap perkembangannya. Mana memang vaksin yang tidak berhasil, mana memang vaksin yang berhasil, dan memang untuk di ranah masyarakat umum yang tidak mengenal jurnal ilmiah, mungkin ini jadi adanya keterbatasan, ya, keterbatasan akses, keterbatasan bahasa, dan keterbatasan pemahaman. Nah, jadi ada gap itu antara bahasa ilmu pengetahuan dengan bahasa awam. Nah, ini memang yang akhirnya menyebabkan apa adanya informasi yang tidak utuh yang diterima oleh masyarakat, sehingga apa? Sehingga
ada informasi lain yang masuk dan itu menyebabkan adanya suatu apa ya disrupsi mungkin ya pemahaman, ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurang-kurangkan, yang itu menjadi pemahaman umum di tengah-tengah masyarakat. Tapi saya harap ini semua bisa teratasi dengan apa? Dengan komunikasi yang baik ya, baik dari pemerintah dalam hal ini dengan instrumen Badan POM, dengan instrumen Kementerian Kesehatan, ataupun mungkin di luar pemerintah, yaitu dari lembaga-lembaga, organisasi-organisasi profesi yang independen, para ilmuwan-ilmuwan Muslim yang memang independen, ya, yang memang bisa dipercaya untuk di komunitasnya sehingga bisa menjelaskan ini secara lebih rinci ya kepada masyarakat sehingga tidak lagi ada kekaburan informasi. Kalau memang jelek dikatakan jelek, kalau memang baik dikatakan baik. Mungkin begitu. Dan yang Anda paparkan tadi, Bung Ilman, apakah sejauh ini pemerintah sudah mengevaluasi komunikasi resiko dan literasi kesehatan yang dilakukan selama pandemi COVID-19 termasuk dalam menjawab teori konspirasi, Bung? Iya, pertama untuk teori konspirasi memang akan sulit untuk maksudnya gini. Teori konspirasi kan berpijak pada suatu asumsi ya, suatu asumsi yang ataupun suatu hipotesis mungkin yang perlu untuk dibuktikan. Dan tentu untuk membuktikan itu harus ada data-data yang valid dan data-data yang ilmiah. Jadi pegangan kita dalam di ranah para praktisi kesehatan atau di ranah ranah pengetahuan adalah mereka-mereka yang memang mampu menyajikan data secara akurat, mampu menyajikan data secara jujur, ditulis dalam suatu paper untuk merupakan tanggung jawab ilmiah mereka. Mereka pun mempublikasikan dalam suatu seminar-seminar itu yang akan lebih akurat dan akan lebih dipercaya. Kenapa mereka berani tampil dan berani untuk dikritisi, gitu ya, oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Banyak sekali produk-produk ilmu pengetahuan ya yang akhirnya ditolak. Kenapa? Karena memang dianggap manfaatnya tidak lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Dan akhirnya apa? Mereka legowo, akhirnya tidak lagi mau memaksakan apa ide-ide mereka ataupun hasil karya mereka untuk di apa ejawantahkan dalam dunia nyata. Nah, adapun terkait dengan uji klinis ini, ya sebenarnya itu sudah startingnya itu di September 2024 ya. Jadi menurut beberapa media dinyatakan seperti itu dan menurut beberapa apa para akademisi yang merupakan peneliti pun menyatakan ini sudah melewati uji-uji klinis yang tadi saya sebutkan ya tahap satu, tahap 2 dan sekarang memang masuk ke tahap 3. Kalau tahap satu tidak lolos nggak akan dilanjutkan ke tahap 2. Kalau tahap 2 tidak tidak lolos maka tidak akan dilanjutkan ke tahap ketiga. Nah, dan ini pun dikritisi oleh artinya dibahas jurnal itu oleh tim peneliti ya, baik di Indonesia eh, ataupun di Kementerian Kesehatan sebagai regulator dan Badan POM juga sebagai regulator. Jadi dalam uji klinis ini izinnya itu harus izin uji klinisnya dari Badan POM. Nah, sedangkan untuk pelaksananya di lapangan adalah dari para peneliti-peneliti dari akademisi ya, baik dokter atau apoteker atau pihak-pihak yang terlibat untuk nanti melakukan uji klinis ini. Nah, jadi saya lihat untuk proses legal dan proses etikal, lalu juga proses ilmu pengetahuannya, ini pasti dibahas, ya. Dan terakhir pun Kementerian Kesehatan mengadakan semacam apa Zoom terbuka ya dan juga mungkin yang nggak bisa masuk Zoom bisa di YouTube juga untuk membahas masalah vaksin ini melibatkan dari ID dan juga dari Badan POM dan juga dari peneliti-peneliti. Jadi semacam untuk public expose menjelaskan uji klinis ini seperti apa, bagaimana manfaatnya apa dan resikonya apa. Mungkin seperti itu. Menurut Anda, Bung Ilman, apakah semua pandemi berhenti karena vaksin? Mengingat ada anggapan juga yang mengatakan kondisi kesehatan masyarakat tuh menjadi penentu gitu, Bung. Tidak terlepas dari sistem kesehatan yang kuat, distribusi yang adil, dan kepercayaan publik yang dibangun dengan partisipasi bukan hanya pendekatan dari atas ke bawah. Iya, eh, semua sudah memahami bahwasannya eh, untuk mewujudkan kesehatan yang paripurna itu memerlukan banyak unsur.
tidak hanya dari sisi medical, tidak hanya dari sisi intervensi gizi, tapi juga harus ada kesehatan lingkungan, kesehatan psikologis, kesehatan spiritual gitu ya, yang itu saling menunjang satu sama lain. Ya, nah, eh, saya lihat semuanya itu ada dalam ranah-ranah keahlian bidang masing-masing. Ya, misalnya ada orang-orang yang memang ahli dalam gizi, maka dia akan ahli dalam pendekatan-pendekatan intervensi gizi bagi masyarakat. Ada juga kesehatan lingkungan, ada juga kesehatan jiwa dan lain sebagainya. Nah, vaksin ini adalah salah satu dari itu semua. Ya, bagian dari itu yang bisa dirangkai, diharmoniskan untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan manusia yang tentu permasalahan ini kompleks, gitu ya. Nah, tapi juga dalam hal ini, apakah perannya besar? Ya, sangat-sangat cukup besar, ya, vaksin ini. Karena apa? Karena dia menjadi suatu apa ya, barrier awal bagi individu ya untuk menghadapi eh, penyebaran virus, bakteri ataupun organisme yang lainnya yang akan menginfeksi tubuhnya sehingga apa? Sehingga dia memiliki kekebalan awal. Nah, kekebalan awal ini tentu bukan kekebalan yang sifatnya apa ya, umum, tapi yang sudah spesifik kepada bakteri tertentu, kepada virus tertentu, dan itu lebih kuat. Dan ini sudah dipelajari itu semua dalam ilmu terkait dengan imunologi manusia. Nah, jadi eh, kalau misalnya dinyatakan vaksin adalah faktor penentu, iya, dan juga faktor-faktor lainnya pun menjadi faktor penentu. Dan yang paling penting juga permasalahan terkait dengan penyakit menular ini, ya terutama di negara-negara seperti Indonesia, ya adalah permasalahan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Dan juga apa adanya inisiatif pemerintah tentu yang harusnya didorong lebih awal, ya, yang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu bertumpu kepada perusahaan-perusahaan farmasi swasta untuk apa? Mendorong adanya penelitian yang lebih komprehensif, harusnya menjadi pionir, ya, sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi keraguan-keraguan masyarakat gitu ya seperti ini gitu ya. Sehingga masyarakat yakin bahwasannya pemerintahnya ini pemerintahan yang memang mampu untuk melindungi masyarakatnya yang berinisiatif positif sejak awal, sehingga tidak lagi perlu menunggu dana dari asing, tidak perlu lagi menunggu adanya inisiatif-inisiatif dari lembaga-lembaga internasional, tapi secara mandiri bisa untuk apa istilahnya berdaulat untuk permasalahan kesehatan ini. Ini ke depannya kita harus dorong ya hal-hal seperti ini sehingga eh, pengaruh-pengaruh kapitalistik dalam pelayanan kesehatan ini bisa direduksi. Mungkin begitu. Terkait kepercayaan publik, lagi-lagi Bung Ilman, apakah proyek vaksin ini murni berdasarkan kepentingan kesehatan masyarakat atau ada unsur ekonomi serta politik yang mendominasi mengingat industri vaksin bernilai miliaran dolar? Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Ya, eh, kalau perspektif bisnis, tentu perusahaan-perusahaan swasta adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ya, apapun itu, baik industrinya itu adalah industri kesehatan, apakah itu juga industri pangan, ya, ataukah industri misalnya travel umroh. Tentu kan semuanya ini mengharapkan keuntungan dari apa yang memang mereka lakukan. Nah, cuma apakah mendapatkan keuntungannya ini etis ataukah tidak, gitu kan? Sesuai dengan syariat, ya kalau dalam perspektif Islam ataukah tidak, gitu kan? Tentu hal-hal yang jika itu bisnisnya adalah bisnis yang diharamkan, maka penghasilannya pun adalah penghasilan yang haram, ya. Nah, lalu juga terkait dengan eh, bagaimana eh, independensi dari sebuah negara yang tidak bergantung pada aspek sektor-sektor swasta, terutama untuk hajat hidup orang banyak, ini pun yang menjadi sorotan, ya. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan apakah ada kepentingan bisnis, ya saya katakan ya ada, ya. Karena apa? Karena ini pun dilakukan oleh perusahaan swasta yaitu GlaxoSmithKline yang memang mereka berinisiatif awal untuk mengembangkan vaksin ini, lalu didukung dengan lembaga filantropi seperti Melinda and Bill Gates, ya, dan juga lembaga-lembaga lainnya,
Sehingga apa? Sehingga punya pendanaan yang cukup kuat. Bagi lembaga-lembaga filantropis mungkin melihatnya dari sisi, oh saya sudah melakukan kebaikan, itu cukup bagi dia, ya. Dan bagi negara mungkin, oh kita dukung saja ini karena negara tidak perlu investasi lebih, tapi nanti masalah kesehatan di kita ini bisa teratasi, gitu kan. Jadi semacam ada simbiosis antara beberapa lembaga-lembaga tadi. Bagi para peneliti mungkin melihatnya, oh ini kesempatan kami untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, tapi yang kalau kita lihat terkait dengan hajat hidup orang banyak, kalau saya pelajari terkait dengan perspektif Islam, terutama untuk masalah pencegahan pandemi, pencegahan penyakit, maka seharusnya ini dilakukan oleh negara dan tidak boleh ini dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Ya, kenapa? Karena ini menyangkut dengan kebutuhan masyarakat yang sangat luas, ya, yang sangat darurat, ya, sehingga apa? Harus ada peran negara dalam hal ini. Maka alangkah baiknya, ya, jika vaksin ini nanti ke depannya tidak dipatenkan, ya, sehingga apa? Sehingga tidak hanya bisa diproduksi oleh satu lembaga swasta, perusahaan swasta, tapi bisa diambil, ya, dan diproduksi oleh BUMN kita, misalnya oleh Bio Farma, sehingga kita bisa independen untuk memproduksinya sendiri tanpa perlu untuk memberikan royalti apapun kepada mereka semua. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti pelayanan kesehatan akan lebih murah, harga vaksinnya akan lebih murah, distribusinya akan lebih cepat, gitu ya. Kan kalau lembaga swasta akan melihat siapa yang bisa beli, ini yang kita kasih. Nah, sedangkan kalau misalnya ini dilakukan oleh BUMN kita, Bio Farma misalnya, dan juga didukung oleh pemerintah dengan anggaran yang cukup, maka kos produksi akan bisa lebih murah dan distribusi akan bisa lebih cepat kepada masyarakat. Nah, ini mungkin ada ke depannya mungkin ada ganjalan-ganjalan sistem dalam sistem kapitalistik yang nanti akan mengganggu vaksin yang bagus, obat-obatan yang bagus akan terkendala dengan harga, akan terkendala dengan distribusi, ya karena prinsip-prinsip kapitalisme yang masih ada di negeri ini gitu ya. Nah, kalau ini bisa dihilangkan, ini akan lebih mempercepat proses perbaikan kondisi kesehatan masyarakat karena tidak ada lagi hal-hal yang di luar itu semua. Jadi kalau saya lihat Islam dan ilmu pengetahuan ini akan saling mendukung. Ya pada saat punya pengetahuan, hasil produk pengetahuan yang bagus, yang bermanfaat bagi publik, ini akan disokong oleh sistem kesehatan Islam, sistem ekonomi Islam yang akan lebih memboosting sehingga manfaatnya akan lebih tersebar kepada masyarakat. Jazakallah Bung Ilman untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan kita semua mengambil manfaat atas apakah vaksin Bill Gates ini adalah konspirasi global. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.